Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas atau belajar bersama tentang materi prinsip-prinsip geografi. Oke teman pintar, prinsip geografi ada 4. Yang pertama, ada prinsip distribusi, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat adalah prinsip kronologi. Oke teman pintar, untuk memperjelas atau memperdalam pemahaman teman pintar semuanya, langsung saja kita bahas satu persatu tentang 4 prinsip geografi tersebut. Prinsip yang pertama adalah prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran gejala geosfer di permukaan bumi, baik itu gejala fisik maupun gejala sosialnya, meliputi bentang alam, hewan, tumbuhan, maupun persebaran tentang manusianya. Kata kunci dari distribusi itu adalah adanya persebaran. Oke, untuk memperjelas, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, teman pintar semuanya, apabila nanti di contoh soal ada kalimat yang seperti ini, itu sudah dipastikan masuknya ke distribusi atau persebaran. Kenapa? Oke, kita bahas. Jumlah fasilitas pendidikan yang memadai di Indonesia masih belum merata, di mana fasilitas pendidikan masih difokuskan pada wilayah Jawa dan Bali, sedangkan wilayah Maluku dan Papua masih sangat minim. Kenapa masuknya distribusi? Karena di sini membahas persebaran wilayah, ya kan? Ada persebaran wilayah berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Ada di Jawa, Bali itu sangat memadai, sedangkan di wilayah Maluku dan Papua itu sangat tidak memadai atau sangat minim. Nah, ini sudah pasti karena sangat jelas adanya persebaran tempatnya. Selanjutnya, musim penghujan yang terjadi akhir-akhir ini mengakibatkan bencana banjir bandang di beberapa daerah, meliputi Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Ada kalimat meliputi, lalu ada Jakarta, ada Semarang, ada Surabaya. Tentu saja menjelaskan tentang persebaran. Contoh selanjutnya, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, sebagian besar mengumpul di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Yang keempat, sebagai kota metropolitan yang padat akan penduduk dan aktivitas industri, terdapat beberapa titik kemacetan yang terjadi di kota Semarang, khususnya pada terminal Terboyo, pelabuhan, dan beberapa wilayah dekat pusat perbelanjaan. Nah, kata kuncinya atau mudahnya, untuk memahami prinsip distribusi pada suatu kalimat atau artikel itu adalah adanya koma, ya. X, Y, Z. Nah, X, Y, Z-nya ini biasanya adalah berkaitan dengan tempat, persebaran manusia, persebaran hewannya. Seperti itu. Berkaitan dengan persebaran. Biasanya ada koma-komanya banyak. Seperti itu. Itulah bisa dibilang mudahnya kita memahami tentang prinsip distribusi atau persebaran. Oke teman pintar, prinsip selanjutnya ialah prinsip interrelasi. Prinsip ini membahas tentang terdapatnya hubungan yang saling terkait antara gejala geosfer satu dengan gejala geosfer lainnya. Nah, di sini bisa dikatakan juga sebagai adanya hubungan sebab akibat dan saling bergantung antara gejala geosfer. Bisa gejala geosfer fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, dan sosial dengan sosial. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang ada di soal. Contoh penerapan prinsip interrelasi yang biasanya keluar di soal itu seperti ini. Yang pertama, terjadinya banjir di daerah dataran rendah atau hilir diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah dataran tinggi atau hulu. Nah, di sini tentu saja adanya hubungan sebab akibat. Nah, di sini di kalimat tersebut juga ada kalimat atau kata diakibatkan. Nah,
ada kata diakibatkan, disebabkan, dikarenakan, nah itu menunjukkan adanya sebab akibat. Otomatis kalau adanya sebab akibat, masuknya ke interrelasi. Banjir di daerah dataran rendah atau hilir, itu masuknya ke fenomena geosfer fisik, diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Penebangan hutan otomatis fenomena geosfer sosial, sehingga di sini adanya hubungan sebab akibat antara fenomena geosfer fisik dengan fenomena geosfer sosial. Selanjutnya, banyaknya pengangguran di suatu daerah dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Nah, di sini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Ada kalimat atau kata dikarenakan. Nah, pengangguran itu adalah fenomena geosfer sosial, dan tidak seimbangnya jumlah penduduk dan lapangan kerja itu juga fenomena geosfer sosial. Sehingga di sini dapat kita ketahui terdapatnya hubungan antara fenomena geosfer sosial dengan sosial. Contoh selanjutnya, tanah di sekitar gunung api sangat subur karena banyak mengandung mineral dan abu vulkanik yang keluar saat gunung erupsi. Ada kata karena. Nah, ini otomatis menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Tanah. Nah, tanah di sekitar gunung ini merupakan fenomena geosfer fisik dan diakibatkan karena erupsi, ya. Abu vulkanik dan juga erupsi gunung Merapi. Nah, ini otomatis juga fenomena geosfer fisik. Jadi, dapat disimpulkan untuk contoh yang ketiga ini merupakan hubungan sebab akibat antara fenomena geosfer fisik dengan fisik. Nah, itu adalah contoh dari penerapan prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini menekankan pada pemberian penjelasan secara lengkap, mendetail tentang gejala geosfer atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dapat dijelaskan secara verbal atau berupa kalimat, bisa berupa gambar, tabel, data, grafik, diagram, dan juga peta. Kata kunci dari deskripsi adalah menjelaskan suatu fenomena geosfer secara lengkap, secara mendetail. Biasanya tulisannya itu cukup banyak kalau di artikel. Kemudian, tidak hanya itu saja, ciri khas dari prinsip deskripsi ini juga berkaitan dengan adanya gambar, adanya data, adanya tabel. Ketika ada suatu artikel diberikan gambar ataupun tabel, itu sudah otomatis masuknya ke prinsip deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, gempa bumi yang melanda Yogyakarta beberapa minggu lalu mengakibatkan 200 korban luka, 205 rumah rusak ringan hingga berat, dan kerugian total ditaksir mencapai 40 miliar rupiah. Gempa bumi yang melanda Yogyakarta ini adalah permasalahan utamanya. Sedangkan di kalimat-kalimat berikutnya itu menjelaskan tentang kerugiannya dari gempa di Yogyakarta tersebut atau dampak buruknya. Nah, sudah otomatis di sini menjelaskan suatu peristiwa secara detail, sehingga dapat dikatakan termasuk ke dalam prinsip deskripsi atau mendeskripsikan. Yang kedua, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa. Penduduk usia produktif mencapai 70,72% dan usia lansia hanya 9,78%. Dan komposisi penduduk bisa dilihat pada gambar di samping. Membahas tentang sensus penduduk, lalu dijelaskan tentang jumlah penduduknya, presentasenya juga. Nah, dari kalimat ini sudah jelas bahwasanya menyatakan suatu deskripsi. Ini bukan persebaran ya, meskipun juga dalam bentuknya koma-koma, X, Y, Z. Tetapi ini berkaitan dengan angka, bukan persebaran, tapi menjelaskan tentang sensus penduduk. Nah, mudahnya lagi, pada contoh yang kedua ini ada gambarnya, atau ada grafiknya atau tabelnya atau gambarnya, sehingga otomatis masuk ke dalam prinsip deskripsi. Contoh yang ketiga, tsunami merupakan gelombang laut yang bergulung-gulung menerjang daratan dengan volume dan kecepatan yang sangat tinggi. Fenomena tsunami tersebut diakibatkan karena adanya gempa tektonik dengan intensitas besar di dasar laut.
sudah sangat jelas di sini menjelaskan tentang terjadinya tsunami. Tsunami merupakan, nah biasanya kalau deskripsi itu adalah artinya kan menjelaskan. Nah kalau menjelaskan biasanya ada kata kuncinya adalah merupakan, ialah, adalah. Nah seperti itu. Itu untuk yang deskripsi. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip yang paling kompleks, sifatnya sangat kompleks, di mana membahas gejala atau fakta atau permasalahan yang terjadi di permukaan bumi yang memadukan antara prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan juga prinsip deskripsi, serta integrasinya dalam ruang tertentu. Jadi, bisa dipahami atau mudahnya, prinsip korologi adalah gabungan dari 3 prinsip yang ada, yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada distribusi atau persebaran, ada interrelasi, dan juga ada deskripsi. Termasuk contohnya. Contoh yang pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 dunia. Sayangnya, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Pada wilayah Jawa dan Bali memiliki padatan penduduk yang tinggi, sedangkan wilayah Maluku dan Papua memiliki padatan penduduk yang rendah. Akibat dari jumlah penduduk yang tidak merata ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi, pembangunan fasilitas publik, dan distribusi perekonomian yang tidak merata. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 dunia. Nah, kemudian dijelaskan, sayangnya bla 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 bla. Sudah jelas, ini menjelaskan tentang prinsip deskripsi, bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 dunia. Kemudian, tidak merata. Pada wilayah Jawa dan Bali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan Maluku dan Papua kepadatan penduduknya rendah. Nah, di sini menunjukkan adanya suatu persebaran tempat, persebaran wilayah antara wilayah A dan juga wilayah B. Kemudian, akibat dari jumlah penduduk yang tidak merata, ada kata kunci akibat. Nah, di sini adanya kesenjangan sosial, pembangunan fasilitas publik, dan juga distribusi ekonomi yang tidak merata. Ini berkaitan atau menunjukkan dengan prinsip apa kira-kira? Oke, prinsip interrelasi. Nah, dalam artikel ini terdapat 3 prinsip yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada deskripsi, lalu ada distribusi atau persebaran, dan yang ketiga ada interrelasi atau sebab akibat. Ketika 3-tiganya ada dalam satu artikel atau kalimat, maka otomatis kalimat atau artikel tersebut membahas tentang prinsip korologi. Selanjutnya, suhu udara pada wilayah dataran tinggi dan dataran rendah memiliki perbedaan yang signifikan. Pada dataran tinggi memiliki suhu cenderung dingin, sedangkan dataran rendah cenderung panas. Perbedaan suhu ini berkaitan dengan adanya konsep laju penurunan suhu, yaitu setiap kenaikan 100 meter ketinggian suatu tempat maka suhu akan turun 1 derajat Celcius. Suhu udara pada wilayah dataran tinggi dan dataran rendah itu merupakan penjelasan secara lengkap dari prinsip deskripsi. Nah, di sini juga ada persebarannya. Dataran tinggi suhunya rendah, dataran tinggi suhunya rendah, ya betul, dataran rendah suhunya tinggi atau panas. Kemudian adanya akibat, yaitu apa akibatnya? Ini berkaitan dengan adanya konsep laju penurunan suhu. Ketika naik 100 meter, maka suhunya akan turun 1 derajat Celcius. Terdapat 3 prinsip ya, ada deskripsi, ada interrelasi, dan juga ada distribusi. Secara otomatis maka masuk ke dalam prinsip korologi. Intinya, kalau yang korologi itu biasanya kalimatnya cukup banyak juga, tapi yang perlu kalian pahami di sini, yang perlu teman pintar pahami adalah adanya gabungan dari prinsip 1, 2, dan juga 3. Ada gabungan dari prinsip deskripsi, ada gabungan prinsip interrelasi, dan juga prinsip distribusi. Seperti itu. Oke, teman pintar, gimana nih?
langsung saja kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, kerusakan hutan di bagian hulu menyebabkan banjir di wilayah hilir. Kerusakan hutan ini terjadi akibat perilaku manusia yang suka menebang pohon sembarangan serta rendahnya kesadaran fungsi hutan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam memandang suatu fenomena geosfer, kita menggunakan prinsip titik-titik. Kira-kira apa? Jawabannya adalah interrelasi. Sangat mudah ya. Menyebabkan. Ada kalimat menyebabkan. Kerusakan hutan di hulu menyebabkan banjir. Apakah di sini menjelaskan lagi tentang deskripsinya ataupun persebarannya? Tidak, di sini tidak ada persebaran dan juga tidak mendeskripsikan secara lengkap. Sehingga masuknya ke dalam prinsip interrelasi. Berkaitan dengan sebab akibat atau saling ketergantungan antara satu fenomena dengan fenomena geosfer lainnya. Soal yang kedua, pola hujan di Indonesia tidak merata disebabkan oleh angin membawa uap air berasal dari Indonesia Barat dan semakin ke timur semakin berkurang. Faktor pegunungan juga berpengaruh pada pola curah hujan di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam memandang suatu fenomena geosfer, kita menggunakan prinsip titik-titik. Kira-kira prinsip apa nih teman pintar? Ya, betul, prinsip porologi. Kenapa di sini masuknya ke porologi? Di sini sudah ada kalimat utama bahwasanya pola hujan di Indonesia tidak merata. Kemudian apakah dijelaskan lagi? Tentu saja di sini dijelaskan lagi, disebabkan oleh bla 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 bla. Kemudian ada faktornya lagi. Faktor pegunungan juga berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, pola hujan di Indonesia tidak merata, kemudian dijelaskan, maka otomatis masuknya ke deskripsi. Apakah ada persebarannya? Tentu saja. Indonesia Barat dan Indonesia semakin ke timur. Nah, ini berkaitan dengan persebaran wilayah yang membawa uap air. Kemudian, apakah ada interrelasinya? Tentu saja ada. Di sini berkaitan dengan faktor pegunungan juga berpengaruh pada pola curah hujan Indonesia. Nah, adanya 3 prinsip tersebut dalam satu kalimat atau artikel, maka masuknya ke dalam prinsip porologi. Oke, untuk yang selanjutnya, latihan soal ini silahkan teman pintar kerjakan secara mandiri di buku tulis masing-masing. Kemudian, apabila ingin ditanyakan jawabannya, teman pintar bisa bertanya atau menjawab terlebih dahulu di kolom komentar. Kemudian nanti akan aku bantu bahas satu persatu jawaban yang benar. Oke, silahkan bisa teman pintar kerjakan. Kata kunci dari soal nomor 3 ini adalah petani tinggal di daerah pegunungan, pada umumnya menanam tanaman perkebunan seperti kopi dan teh. Selain lahan yang subur, kondisi udara dapat mendukung tanaman tersebut. Nah, sangat mudah ya, sudah sangat jelas. Oke teman pintar semuanya, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Silakan bisa teman pintar kerjakan terlebih dahulu secara mandiri, kemudian bisa teman pintar tuliskan jawabannya di kolom komentar sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai jawaban dari soal nomor 4 ini. Oke, untuk memperdalam kemampuan teman pintar, silakan kalian bisa akses lembar kerja peserta didik atau LKPD pada link yang tersedia di deskripsi video kita. Kemudian kerjakan dan diskusikan dengan teman serta guru teman pintar semuanya di kelas masing-masing. Oke teman pintar, untuk pembahasan materi prinsip-prinsip geografi cukup sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal pada bab 1 atau hakikat ilmu geografi.
Jadi untuk terus mendapatkan update-update video terbaru dari kami, jangan lupa teman pintar bisa ikuti channel YouTube Kita Pintar supaya aku semangat terus untuk memberikan konten-konten terbaru, konten-konten edukasi tentang materi geografi ke depannya. Oke, sampai sini dulu teman pintar. See you in the next video. Terima kasih.